Kalau kita melayani dengan daging, melayani dengan pikiran kita sendiri, melayani dengan kekuatan kita sendiri, melayani dengan kemampuan kita sendiri, atau barangkali kepintaran kita sendiri, atau melayani karena kita memiliki sekolah yang tinggi, kedudukan yang tinggi, atau sosial yang tinggi, ada yang kita andalkan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu semua tidak berkenan bagi Tuhan. Itu semua tidak berkenan, dan Tuhan tidak mau hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai renungan firman di pagi hari ini, kita bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambutlah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami pagi hari ini, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau masuk dalam mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami kepada kebenaran, tuntunlah kami kepada pengertian, tuntunlah kami kepada pemahaman akan kebenaran firman-Mu Bapa.
Bapa di sorga, pakailah hamba-Mu untuk membuka rahasia, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menabur benih ilahi firman Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mereka dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat iblis setan, segala roh-roh pengganggu yang bukan dari Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami kalaukan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu hadir di tempat ini Bapa. Berilah kami pengertian akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Ampetua Lumban Turuan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan, yaitu Miracle Morning. Puji nama Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan yang indah untuk kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita kaki dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan, dan tanpa firman Tuhan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Barang siapa menerima diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari, sebagaimana Maria mendengarkan Yesus berkata-kata, mendengarkan Yesus berbicara, dan Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus berbicara, sedangkan Marta sibuk di dapur mempersiapkan segala sesuatunya. Mana lebih berkenan kedua orang ini kepada Yesus? Tentu saudara-saudara, ya, Maria sudah mengambil sikap yang baik. Maria sudah duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus berbicara. Sepanjang Yesus berbicara kepada Maria, tetapi saudara Maria itu namanya Marta, dia marah dan dia tidak senang, dan dia merasa, kok aku sendirian di dapur mempersiapkan segala sesuatunya. Dia pikir bahwa yang dikerjakan oleh Marta itu adalah hal yang berkenan bagi Yesus. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, Maria mendengarkan Yesus berbicara, mendengarkan firman Tuhan, sehingga dia mengambil sikap yang terbaik. Marilah kita memiliki sikap yang rendah hati. Yang Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang rendah, orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, akan ditinggikan. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudara-saudara, yang pertama adalah saya mengambil judul khotbah atau renungan di pagi hari ini, yaitu merendahkan diri, ya. Merendahkan diri, merendahkan hati ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Ketika kita datang untuk menghampiri hadirat Tuhan, kita harus merendahkan hati kita, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata di sini,
Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperlihatkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita kenakan supaya kita memiliki sikap yang rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan? Yang pertama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Kita melayani bukan melayani dengan daging. Kita adalah melayani karena pimpinan, karena urapan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melayani dengan daging, melayani dengan pikiran kita sendiri, melayani dengan kekuatan kita sendiri, melayani dengan kemampuan kita sendiri, atau barangkali kepintaran kita sendiri, atau melayani karena kita memiliki sekolah yang tinggi, kedudukan yang tinggi, atau sosial yang tinggi, ada yang kita andalkan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu semua tidak berkenan bagi Tuhan. Itu semua tidak berkenan, dan Tuhan tidak mau hal-hal seperti itu. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Kita melayani karena kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Melayani Kristus dengan caranya Tuhan, melayani Kristus dengan kehendaknya Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya melayani sebagaimana Tuhan memilih kita. Tentu saudaraku, kita melayani dengan pimpinan Roh Kudus, dengan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang muda, orang-orang pilihan, saudara-saudara. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memakan santapan daripada Raja Nebukadnezar, tetapi bukan berarti mereka lemah, bukan berarti mereka kurus kering, bukan berarti mereka penyakitan. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan atau hidangan-hidangan yang dibuat oleh santapan-santapan atau makanan-makanan daripada raja. Tetapi Sadrak dan Abednego tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dibuat oleh santapan raja. Tetapi bukan berarti mereka lemah secara fisik, bukan berarti mereka kekurangan ilmu, bukan berarti mereka tidak pintar, saudaraku. Tetapi saudaraku yang saya kasih, karena mereka dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Allah, sehingga mereka adalah lebih sehat dibanding dengan orang-orang sebayanya, setaranya dengan makanan-makanan raja. Mereka lebih gemuk, lebih sehat, bahkan lebih pintar 10 kali lipat dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang muda pada saat itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, melayani dengan caranya Tuhan, melayani dengan kehendaknya Tuhan, melayani dengan firman Tuhan. Kalau kita melayani dengan daging, dengan perbuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri, bagaimana kita bisa kuat? Taruhlah pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Melayani dengan kehendak Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan.
Saudaraku yang saya kasihi, yang kedua adalah, yang kedua di sini katakan firman Tuhan bahwa Yesus, ya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Yesus Kristus melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Berarti Yesus, dia tidak menganggap kesetaraannya itu. Walaupun dia adalah Allah 100% dan manusia 100%, saudara-saudaraku. Tetapi Yesus rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Hanya untuk mengangkat kita. Bahkan dia rela menjadi miskin supaya kita diperkaya, saudaraku. Dia rela mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Tetapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia tidak mempertahankan bahwa dia adalah Tuhan 100%. Dia telah mengosongkan dirinya, artinya kosong, supaya kita bertemu muka dengan muka, supaya kita bisa menikmati mujizat, menikmati penyertaan Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Apa prioritas utama adalah supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman Tuhan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Marilah kita taruh pikiran dan perasaan. Apa yang ada dalam pikiran Allah, apa yang ada dalam perasaan Allah, saudara-saudara, adalah dia rela mati, merendahkan diri, rela mati di atas kayu salib, dan mengambil rupa sebagai hamba dan sama dengan manusia. Ini adalah kekosongan, ini adalah dia telah mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Saudara-saudara yang saya kasih, apalagi kita sebagai manusia, mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita tidak mengambil sikap yang rendah hati, kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang luar biasa, saudara-saudara. Yesus, kalau Yesus turun ke bumi ini, dia rela mati, merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu dia sedang mengosongkan dirinya. Artinya daging tidak bersuara, tidak berbunyi, saudara-saudaraku. Mari kita sebagai manusia biasa, kita matikan daging kita. Galatia 5, saudara-saudara. Apa yang dikatakan, saudara? Perbuatan daging telah nyata. Begitu banyak perbuatan daging. Kalau daging kita yang masih muncul, egois kita, bahkan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, bahkan aku ini pintar, aku ini punya ilmu, aku ini punya strategi, aku andalkan dengan sekolahku yang sangat tinggi, bisanya berkembang pelayanan ini, bisanya bertumbuh pelayanan ini, bisanya saya nanti sampai kepada Bapa. Oh saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sikap yang rendah hatilah yang dirindukan oleh Tuhan, mengosongkan dirinya. Alkitab berkata sekali dari sini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua yang harus kita miliki adalah ketaatan. Ketaatan, saudara-saudara, yang dirindukan oleh Tuhan, ketaatan
bukan dengan korban, bukan dengan korban sembelihan. Ketika Saul berperang melawan Amalek, saudara-saudaraku, Musa berpesan kepadanya, engkau harus menumpas rajanya, semua rakyatnya, bahkan peliharaannya engkau harus tumpas semua, jangan sampai ada yang tersisa. Tetapi Saul tidak melakukan seperti yang diperintah oleh Tuhan melalui Samuel. Lalu dibiarkannya hidup Agag, raja Amalek, dan juga peliharaan yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, yang segar-segar, saudara. Dibiarkannya hidup. Padahal Tuhan katakan, engkau harus menumpas semuanya, jangan sampai ada yang tersisa, sehingga dia jatuh kerajaannya, saudara-saudara. Yang kedua adalah taat. Mari kita taat apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tuntun, mari kita taat. Tetapi ketaatan ini, saudara-saudaraku, melalui doa dan persekutuan kita dan hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukan dengan persembahan yang banyak yang kita bawa, bukan dengan korban-korban yang kita bawa, saudara-saudaraku, tetapi ketaatan yang pertama tadi, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah taat. Mari kita taat apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perkatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Biarlah kami memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Biarlah kami taat sebagaimana Engkau rela merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah daging kami ini, biarlah di dalam nama Yesus Kristus, segala tebiat daging dimatikan di dalam nama Yesus Kristus. Segala keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh dimatikan dari kehidupan kami Bapa. Kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, iman dan percaya kami kepada Tuhan. Ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hati kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, segala pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang melayang-layang, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran penting atau pandangan-pandangan atau paradigma yang lama, ditolak dari pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati para pendengar setia yang mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Segala persoalan, pergumulan, beban berat, kesulitan, bahkan masalah, persoalan apapun yang dihadapi, Tuhan berilah mereka kekuatan, kemampuan, bukakan jalan, berilah jalan kepada mereka dan permudahlah langkah-langkah mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya.